Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen jendela atau manajemen window pada LibreOffice Calc. Oke, saya akan mencontohkan dengan data ini. Nah, terkadang kita mempunyai data yang cukup besar pada LibreOffice Calc, sehingga membuat kita kesulitan untuk membaca data tersebut. Contohnya, data absen seperti ini. Nah, pada pengaturan di LibreOffice Calc mempunyai manajemen window dengan menggunakan split dan freeze. Ini bisa memudahkan kita untuk membaca data yang cukup besar. Apakah perbedaan keduanya? Kita lihat. Yang pertama saya akan contohkan mengenai split. Oke. Saya letakkan penunjuk sel misalnya pada sel G20 atau pada M20. Kemudian saya klik window, kemudian split. Maka pada layar atau lembar kerja LibreOffice Calc akan terbagi menjadi 4 sesuai dengan letak kursor atau penunjuk sel yang saya lakukan tadi. Saya letakkan di sini, maka pemisahnya akan ada di bagian ini. Meskipun nanti masih kita bisa merubahnya dengan menggeser pembatas-pembatasnya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau kita lihat di sini akan muncul 4 bagian dari lembar kerja yang masing-masingnya bisa kita geser ke atas, ke bawah, maupun ke kiri dan ke kanan. Apa gunanya tampilan seperti ini? Tampilan seperti ini bisa kita gunakan untuk membandingkan data. Sebagai contoh, saya ingin membandingkan data milik Adela dengan data dari siswa kelas lain, misalnya milik Ahmad Miftahul Ulum. Oke, bisa juga untuk hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pembagian lembar kerja sebanyak 4 ini. Manajemen window yang kedua yaitu manajemen window dengan menggunakan freeze. Apa bedanya dengan split? Saya nonaktifkan dulu splitnya, saya klik menu window, kemudian split, saya klik lagi, sehingga window kembali normal. Lembar kerja kembali normal. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mengenai penggunaan freeze. Sebagai tambahan saja bahwa split dan freeze ini juga bisa Anda temui di Microsoft Excel. Sebelum saya memasukkan atau mengatur freeze, saya letakkan di sebuah sel, penunjuk selnya ini saya letakkan di sebuah sel, misalnya G5. Freeze sendiri atau fitur freeze sendiri sesuai dengan namanya, beku ya, maka fitur ini digunakan untuk membekukan baris dan kolom atau mengunci baris dan kolom. Jika bingung, kita langsung saja penunjuk sel saya letakkan di G5 ya, di G5. Kemudian saya klik menu window, freeze. Maka pada G5 ya akan terjadi perpotongan antara baris dan kolom. Apa yang dimaksud? Coba kita lihat. Pada saat kita scroll ke atas ke bawah, ternyata baris 2, 3, 4 itu akan terkunci. Pada saat kita geser ke kanan dan ke kiri, ternyata kolom F juga ikut terkunci. Batasannya adalah penunjuk sel yang kita letakkan sebelum mengaktifkan freeze. Ini sangat berguna pada saat kita membaca data yang cukup besar. Contohnya, dengan menggunakan freeze ini kita lebih mudah untuk membaca, misalnya katakanlah di sini ada nilai. Nilai apakah ini? Tanpa menggunakan freeze, mungkin kita akan repot-repot untuk menggesernya kembali ke atas sehingga muncul nama headernya. Dengan menggunakan freeze, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan.
karena kolom dan baris sudah dibekukan atau dikunci. Selanjutnya, saya nonaktifkan fitur freeze sehingga data kembali seperti sedia kala. Nah, coba kita lihat pada saat tanpa freeze, header tabel akan tergeser mengikuti pada saat kita scroll datanya ke atas dan ke bawah. Sehingga pada saat kita ingin melihat data mungkin akan kesulitan. Oke. Lanjut dari fitur freeze dan split tadi adalah mengenai pengaturan pencetakan pada LibreOffice Calc. Sama dengan Microsoft Excel, LibreOffice Calc pada saat kita ingin mencetak, maka kita harus atur bagian mana yang akan dicetak. Jika langsung kita cetak, maka